149, 16, 17, 16, 14. Oke. Berarti ini kita nggak bisa pakai sistem ini exform rotate ya, untuk mengetahui ini nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa melanjutkan lagi belajar Mastercam Design X9. Kali ini ada sebuah desain yang dibuat dengan SolidWorks dan filenya berupa Parasolid. Sedangkan nanti yang kita otak-atik itu ini kita nggak tahu dimensinya. Jadi pada kali ini kita akan mencoba untuk mencari dimensi yang ada di sini. Oke. Ini ada sekian part yang kita kerjakan itu di part nomor 18. Jadi ini kita matikan dulu all off, kemudian on-nya itu di 18 ini saja. Oke. Agar tidak berpengaruh di file master yang dikirimkan, ini bisa kita copy dengan cara diklik seperti ini, kemudian edit copy atau Ctrl C, kemudian kita bikin file baru. Ini nggak usah disimpan dan kita pastekan. Oke. Klik fit, maka kita mendapati benda kerja yang akan kita otak-atik ya. Oke. Tingkat kesulitannya ini kalau dikerjakan dengan 3 axis mesin CNC milling itu terletak di sini. Pengeboran ini dia lurus dengan sumbu center yang ada di sini. Oke. Jadi nanti miring seperti ini, 1 2 3 4 5 6. Nah, itu kan kesulitan kalau kita lakukan di mesin 3 CNC. Tapi ini apakah bisa dikerjakan di 3 axis CNC? Jawabnya bisa, tapi kita harus ngakali istilahnya ya, tricky. Oke. Kita lihat di posisi origin, dia masih ada di sebelah atas seperti ini ya. Kita cari ukurannya terlebih dahulu karena ini tidak diketahui ukurannya. Terus kalau sekilas ini kita lihat seperti ini ya, ada filetan di sebelah sini. Create, kemudian bounding box, kita klik seperti ini di benda kerjanya, enter. Oke. Maka kita akan mendapati ukuran benda kerja aslinya ini ya. Ini kalau kita lihat 278, kemudian di sini 152, tingginya 84456. Oke. Kita tata ulang seperti ini. Lihat di isometriknya, kita edit aja dulu. Sorry yang ini. Ini, kemudian enter, klik di snap situ, kemudian rubah 90. Oke. Ini kita copy terlebih dahulu di level yang lain agar nanti lebih aman ketika kita otak-atik. Di level 2 copy. Oke. Kita main di level 2, kita lihat ini. Ini 1 jignya ini aslinya, kemudian kita main di sini ya. Oke, jadi yang di otak-atik itu ini kopiannya. Kita akan buat wireframe-nya dari sini, kemudian ini kita hilangkan terlebih dahulu dengan model preparation, revolve. Untuk menghilangkan solid ini kita revolve agar nanti ukurannya lebih presisi, karena kalau kita tarik garis lurus ke sini itu nanti kan kena bagian yang paling ujung sebelah sini ya.
Oke, kalau ini kan nanti dia persis. Oke. Kemudian kita buatkan wireframe-nya dengan create curve edge, langsung enter. Ini kita hapus saja biar enggak karena seperti itu agar kita lebih jeli nanti. Kemudian yang kita butuhkan untuk pengukuran itu yang bagian atas saja itu sudah mencukupi ya. Boleh dengan cara yang lain atau dengan cara yang seperti ini. Artinya itu tergantung dari selera programmernya. Oke. Yang enggak diperlukan kira-kira kita hapus. Tidak perlu, cukup satu aja kalau dipakai untuk pedoman. Oke. Untuk mengetahui jaraknya ini mungkin kita buatkan garis bantu dulu dari sini, arch 3 point. Dari poin yang ini snapnya itu ini ya. Oke, begitupun juga dengan yang ini. Kita klik OK. Ini tekan snap. Oke. Kemudian ini kita close arch, yaitu ini. Sama dengan yang satunya ini kita close arch. Oke. Tujuannya adalah kita hendak mencari titik tengah ini sehingga kita bisa gunakan untuk pedoman di sebelah sininya ya. Dan juga untuk mencari sudut dari sini. Ini kan enggak 90 derajat ya. Lubang-lubang ini sehingga ketika kita menggunakan mesin milling 3 axis itu nanti kan begini. Lubangnya itu nanti mengarah ke sudut begini. Jadi kita perlu buatkan garis-garis bantu. Oke. Kita potong terlebih dahulu break at intersection ini. Enter. Kita hapus bagian yang enggak diperlukan. Kita hanya memerlukan ini aja, senternya ini. Sama dengan yang satunya ini, break at intersection. Oke. Dihapus juga enggak masalah, enggak dihapus juga enggak apa-apa. Kalau nanti diperlukan lagi ya diatur lagi. Oke. Sekarang kita buatkan garis tengahnya ini. Kita lihat jaraknya. Ini sampai ke sini. Kita cari middle-nya itu. Sama semuanya. Kurang 2. Kita lihat sekilas sama jaraknya. Kita lihat aja untuk memastikan. Ini 104. Oke. Jaraknya adalah 104. Kemudian karena dia posisinya seperti ini, kita perlu nanti garis bantu ketika di mesin itu untuk mencari titik poin ini.
ya, titik poin ini. Jadi rencananya itu kita putar seperti ini di pencekamannya. Nah, kemudian dia dibor. Nah, untuk ngatur senternya itu kan perlu ada garis bantu di sini. Kita otak-atik aja dulu. Jadi dia ketinggiannya ini karena ndak sama ini ya. Ini kita pakai extend untuk mencari jaraknya ini. Ini seperti ini. Yang sini juga mungkin kita extend. Tapi kayaknya ini tebalnya sama, cuma barangkali nanti diperlukan ya. Jadi garisnya nanti biar persis di ujung terluar benda kerja. Ini. Oke. Kemudian ini kita copy ke samping untuk membuat ini lingkaran yang ada di sebelah sini untuk kita tarik garis lurus keluar ya. Kita coba aja dengan transform ini ya. Ini kemudian dari 2 titik, yaitu titik sini sampai ke titik ini. Kita lihat ini di mana itu lokasinya. Arah top. Bisa enggak nih? Oh iya, ke situ. Oke. Kita kembalikan aja dulu. Close arch. Ini. Ini. Dari sini ke sini. Ya. Yang di copy 2 titik, titik sini sampai ke titik ini. Oke. Kita panjangkan, extend ini ke sini. Ini. Oke. Jadi posisinya nanti garis bantunya dia akan mepet ke benda kerja sebelah sini. Kita pastikan Z-nya ada di sini. Kemudian kita buatkan bisa enggak ini dari arah depan. Terkena sebelah sana. Yang ini kita hapus saja biar tidak membingungi. Oke. Garis dia ada di mana ini? Kena construct tangan front. Oke. Middle dari sini ke sini.
Ini kita lakukan untuk mengetahui sudutnya ya, memastikan sudutnya itu soalnya sepertinya berbeda. Kita lihat angular dimension. Ya, misalnya sekian. Warna putih. Ya, 1, 2, cari warna putih. Kita lihat sudutnya 149, 16, 17, 16, 14. Oke. Berarti ini kita nggak bisa pakai sistem ini X-form rotate ya, untuk mengetahui ini nggak bisa. Oke. Ini sudutnya sudah ketemu. Kemudian kalau panjangnya ini kan bisa kan, tadi kan 104 ya, ini panjangnya ini bisa dilihat dari sini, itu bisa. Kemudian diameternya ini sama dengan diameter bushingnya. Kita bisa melihat di file masternya ya, diameternya, soalnya ini kan ada bushing masuk ke sini, jadi nanti kita buat ini sebagai pedoman pengeboran. Jadi cukup satu bidang ini aja kita buat lingkaran itu di program terpisah, mungkin seperti itu. Terus kemudian karena perencanaannya kita mengerjakannya ini bendanya dicekam berputar artinya dirubah seperti ini untuk bisa membuat sudut ini, kemudian diputar lagi agar dia bisa bikin ini, dan seterusnya. Maka mungkin di sini itu perlu kita buatkan pedoman center untuk pemasangan pahatnya. Jadi ketika offset di mesin itu nanti kita membutuhkan garis pedoman ini. Jadi mungkin ini akan dikerjakan di sebelah sini terlebih dahulu, kemudian kita buatkan garisnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Tujuannya adalah untuk pengepasan WCS-nya ya. Apa itu nantinya? Ini kalau dipraktekkan akan lebih bisa dipahami mungkin. Jadi ini merupakan perencanaan dan kemungkinan ya bisa dikerjakan di mesin 3 axis. Kemungkinan besar bisa, insya Allah ini bisa dikerjakan. Tinggal nanti pemrogramannya sama perencanaan di pencekaman. Ini yang paling penting, pencekaman ya. Soalnya kan bukan turn mill. Jadi kita harus ngakali di mesin benda kerjanya diputar, dan yang menjadi pertanyaan nanti itu kepresisian hasilnya itu bisa nggak tercapai. Kalau bisa tercapai berarti ya alhamdulillah, kan gitu kan ya. Soalnya ini garapan presisi ini ya, garapan presisi. Oke. Untuk mengetahui ini bisa kita dimensioning atau bisa langsung kita ini. Tapi kalau kita ini aja nanti ngukur lagi. Jadi ini bisa kita kasih dimensi sehingga benda kerjanya harus di atas ini. Kemudian untuk membuat pedoman di daerah sini otomatis nanti dia diberikan sisa tambahan paling enggak ya 10 atau 15 mm dipakai untuk dudukan offset tool ya, dudukan offset tool, sehingga nanti harapannya itu bisa benar pengeboran yang ada di sini bisa sepusat pada diameter ini ya, pada diameter ini pusatnya itu kan di sini, jadi pengeborannya ke sini.
Kalau pakai ndak pakai diolah, ndak tricky, ya otomatis ndak bisa. Ini harus tricky. Oke. Mungkin segini aja dulu, nanti kita akan lanjutkan di perencanaan toolpathing-nya, dan kalau ada bahan yang dipakai untuk praktek, kita akan coba praktekkan sehingga nanti mungkin akan bermanfaat bagi teman yang sedang mempelajari Mastercam, terutama ini kondisi real pengerjaan, ya, kondisi real pengerjaan. Jadi bukan hanya sekedar pembelajaran, akan tapi ini produksi. Semoga ini bermanfaat dan semoga kita senantiasa dalam kesehatan dan keberkahan. Terima kasih sudah mensupport dan memberikan atensinya, pertanyaan ataupun permasalahan yang bisa dibahas. Dan barangkali dari pembahasan saya ini ada yang kurang pas, silakan di komen ya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.